Hai, senang sekali, Shalom. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan para sahabat, saudara-saudaraku yang telah menonton video ini di Marudut Sihombing Gallery Channel. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai antara paku dan perkataan. Nah, seru banget kan? Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk simak. Hai bangkit lagi Yesus pahlawan salibnya. Baik, para sahabat, di sini saya ada dua. Ini paku dan satunya lagi adalah sebuah kertas. Nah, bayangkan teman-teman, kalau saudara, para sahabat semua, paku ini saya cucukkan di kertas putih ini. Perhatikan, kertasnya putih, bersih, benar. Ini paku. Nah, teman-teman, bersih ya pakunya. Nah, kalau saya cucukkan ini, saya cucukkan lagi. Nah, apa yang terjadi? Kertas ini akan jadi bolong, benar? Kertas ini bolong. Oh ya, kertas ini bolong dan sudah cacat, tidak putih seperti yang tadi. Dan kalaupun saya perbaikin ini, perhatikan, kalaupun saya perbaikin ini tidak akan bisa pulih seperti biasa. Betul ya? Bisa lihat ya? Dia tidak akan bisa pulih lagi. Dia tidak akan pernah bisa putih lagi. Dia tidak akan pernah rata lagi seperti bawaan aslinya. Kenapa? Karena sudah dirusak oleh paku ini. Benar ya? Karena sudah dirusak dengan paku ini. Nah, pelajaran penting apa yang kita dapat dari video kali ini, materi renungan kali ini? Bayangkan sahabat, ini adalah paku. Bayangkan kalau ini paku ini kita ibaratkan sebagai perkataan kita, dan kertas ini adalah gambaran daripada diri kita maupun orang lain. Nah, bayangkan kalau perkataan-perkataan kita ini, kalau paku-paku ini, perkataan-perkataan kita ini menusuk hati orang lain, melukai hati orang lain, bahkan merusak orang lain, apa yang terjadi? Kertas putih ini apakah akan balik seperti semula atau tidak? Benar? Kita akan berusaha untuk perbaikinya, tapi tidak akan pernah bisa sampai sempurna. Mungkin akan kelihatan baik kertas ini, kelihatan baik. Demikian juga perkataan kita. Mungkin perkataan kita sudah kotor, sudah mematahkan orang, sudah mengutukin orang. Benar? Apakah sudah bisa dibalikkan? Mungkin bisa dibalikkan. Dengan caranya bagaimana? Caranya dengan meminta maaf. Benar? Tapi apakah semudah itu untuk meminta maaf? Apakah bisa balikkan keadaan seperti semula? Seperti 100%? Tentu tidak. Tentu tidak. Perkataan yang keluar dari mulut kita yang melukai banyak orang itu tidak akan kembali 100% sekalipun kita sudah meminta maaf, karena itu akan terulang di memori setiap orang. Oleh karena itu, saya mengingatkan para sahabat semua, siapapun kita yang telah menonton daripada channel ini, untuk mulai berhati-hati dengan perkataan kita. Ya. Baik, kita akan melihat dasar firman Tuhannya dari perkataan kita. Kalau para sahabat punya Alkitab, boleh ambil Alkitabnya, boleh kita sama-sama membaca dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Ya. Perkataannya demikian, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow. Di kitab Efesus ini mengingatkan kita bahwa jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Perkataan kotor itu apa?
perkataan kutuk. Tidak hanya perkataan-perkataan kata binatang yang keluar atau jelek lainnya, tapi perkataan kutuk. Perkataan yang sifatnya merusak orang lain. Itu tidak bisa, para sahabat. Efesus 4 tadi bilang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya percaya bahwa ketika kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang baik, maka orang akan mendengarnya lebih baik. Alangkah lebih baiknya kalau perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang membangun, bukan perkataan yang mengutuk, tapi perkataan yang membangun orang itu, baik itu secara pribadi, dalam mentalnya maupun dalam perilakunya. Ya, itu dia. Nah, Efesus 5, satu lagi, Efesus 5 ayat 4 berkata demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Ada 3 perkataan jelek. Yang kotor, yang sembrono, yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya apa? Ucapkanlah syukur. Artinya, ayo mulai mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang ucapan syukur, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi untuk bagaimana paling tidak tuh diri kita sendirilah. Amin. Membangun diri kita sendiri, membangun orang lain, perkataan yang mulai dari diri kita sendiri. Saya percaya waktu perkataan-perkataan baik, waktu perkataan-perkataan motivasi, waktu perkataan-perkataan ucapan syukur keluar dari mulut kita, saya percaya Tuhan akan melimpahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Iya kan? Benar? Oh iya dong. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Luar biasa. Haleluya. Itu Tuhan kita. Nah, saya mau bacakan satu ayat pesan terakhir kepada teman-teman semua, para sahabat Paradise Young Gallery. Nah, ayat ini diambil dari gini. Kolose 3 ayat 16 berkata demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Wow, pesan yang luar biasa yang akan memberkati kita. Benar? Pesannya demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Kekayaannya apa? Perkataan Kristus itu apa yang kaya? Perkataan-perkataan Kristus yang kaya itu apa? Perkataan-perkataan yang mengajar, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menegur, perkataan-perkataan ucapan syukur, perkataan-perkataan nyanyian baru, nyanyian mazmur, nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Wah, saya percaya waktu kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang mengajar, orang lain akan diberkati. Wow, luar biasa. Amin. Firman Tuhan hari ini luar biasa. Oleh karena itu, jangan samakan kita, perkataan kita bagai paku di secari kertas. Artinya perkataan kita atas orang lain. Hai, perkataan kita menentukan sifat dan karakter kita seperti apa. Apakah perkataan-perkataan kita itu berisi atau tidak? Apakah perkataan-perkataan kita itu membangun atau tidak? Apakah perkataan-perkataan kita itu mengajar atau tidak? Orang bisa menilai itu dari perkataan. Bayangkan kalau kita mengeluarkan kata-kata yang kotor,
yang sembrono, yang kosong. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Apa yang terjadi dengan kehidupan orang di sekitar kita? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengenal kita? Wow. Jangan pernah jadi paku. Amin. Yang akan memaku orang-orang dengan perkataan saudara, dengan perkataan kutuk. Tapi gunakanlah perkataan Kristus. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menegur, untuk menyanyikan puji-pujian, untuk mengucapkan syukur, untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani, untuk mengagungkan Tuhan Yesus kita yang mulia, yang agung. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada para sahabat semua yang telah melihat video ini, channel ini. Oleh karena itu, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita. Nah, bagi sahabat para saudara semua yang telah mendengarkan dan melihat video ini, dan kalau saudara diberkati dengan video ini untuk mendukung pelayanan Marduk Siombing Gallery ini, para sahabat semua boleh mendukungnya dengan mengklik like, komen, subscribe, dan bagikan ini jika saudara menerima berkat yang luar biasa dari video ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.